Bapak Ibu sudah familiar dengan tampilan ini. Mungkin untuk madrasah baru mendapatkan alokasi mungkin yang belum pernah mengoperasikan. Langsung saja Bapak Ibu saya contohkan. Yang pertama adalah saya login sebagai lembaga yang belum menggunakan RKAM. Sebentar Bapak Ibu, saya buka dulu. Nah, di sini saya menggunakan website contoh. Nah, Bapak Ibu setelah login akan mendapatkan informasi seperti ini. Jadi di atas ini ada tahun Bapak Ibu. Secara default maka tahun akan tampil 2022. Tapi Bapak Ibu juga bisa melihat tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada informasi jumlah siswa, kemudian jumlah siswa yang dialokasikan berapa, total alokasi, pencarian tahap 1, pencarian tahap 2. Dan statusnya sekarang sedang sampai mana. Kalau di sini berarti sedang mengisi data. Sedang mengisi data ini artinya Bapak Ibu sekarang proses upload dokumen dan belum diajukan ke verifikator. Karena verifikator di tahun ini ada 2, yaitu Kabupaten dan Kanwil. Maka nanti yang melakukan verifikasi juga tergantung dari jenjang lembaga Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu di jenjang lembaga MI atau MINTS atau MA. Kalau MI dan MTS, maka yang melakukan verifikasi adalah dari kabupaten. Sedangkan MA yang melakukan verifikasi adalah provinsi. Tetapi Bapak Ibu dari lembaga tidak perlu ada perubahan di sini. Di sini cukup mengajukan saja, nanti akan dialokasikan oleh sistem sesuai dengan jenjang Bapak Ibu. Nah, mohon diperhatikan Bapak Ibu di sini ketika nanti akan ditutup verifikasinya, mohon Bapak Ibu perhatikan di sini yang akan masuk ke SK adalah yang sudah diverifikasi Bapak Ibu ya, nantinya sebagai informasi awal ini mohon diperhatikan nanti bahwa sampai step 3 dianggap sudah layak untuk mendapat dicairkan seperti itu. Kemudian ini halaman dashboardnya. Kemudian yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah perjanjian kerjasama, mengunduh perjanjian kerjasama. Klik di sini, nomor PKS madrasah berapa, bisa diketik ya di sini Bapak Ibu, kemudian klik unduh, maka akan diunduh dokumen seperti ini. Ini tertera nama bank dan nomor rekening dan alokasi dananya. Nah, dokumen ini jangan langsung diupload Bapak Ibu, mohon ditandatangani dulu dan sesuai dengan juknisnya, kemudian setelah itu di-scan, baru diupload. Ya. Uploadnya di menu persyaratan pencarian dana. Nah, Bapak Ibu misalnya sekarang belum siap LPG-nya, sebenarnya bisa langsung ke persyaratan pencarian dana, bisa nyicil dulu, dokumen-dokumennya sudah siap, bisa diupload dulu. Nanti ketika sudah lengkap, misalnya ini saya lengkapi dokumennya, anggap saya sudah lengkap di sini. Kemudian kalau diklik ajukan akan kita cek lagi apakah SPJ tahap 2 sudah diupload atau belum. Jadi SPJ tahap 2 2021 belum upload, maka Bapak Ibu belum bisa mengajukan. Nah, urutannya sebenarnya setelah PKS, kemudian LPJ Bapak Ibu. Nah, di sini madrasah-madrasah yang belum menggunakan RKAM akan diminta untuk upload melalui portal BOS. Menu upload sendiri akan muncul jika statusnya sudah diterima bank, artinya sudah melakukan pencairan di bank. Nah, bagi madrasah ini sekalian, bagi madrasah ini ada nominal tambahan, ini juga akan diminta diupload LPG-nya dalam satu format di sini. Untuk cara upload LPG-nya, seperti biasa Bapak Ibu, ini madrasah ini sudah melakukan LPG sebelumnya, hampir sama caranya. Kita klik upload LPG. Sebentar, menunggu respon. Nah, kemudian jumlah dana yang diterima sekian Bapak Ibu ya, bisa dilihat. Kemudian jumlah dana yang digunakan, misalnya saya input sini. Oke, akan muncul realisasinya berapa persen, kemudian jumlah sisa dana berapa di sini otomatis. Kemudian jumlah dana dikembalikan ini karena masih dalam proses mungkin ya proses penggunaan dana,
maka di sini bisa diisikan 0 terlebih dahulu, atau di sini sudah otomatis 0, tidak usah diubah. Nanti ketika sudah melakukan proses pengembalian dana, misalnya ada dana yang dikembalikan, maka diketik di sini Bapak Ibu. Saya ketik misalnya sisa dana ini saya kembalikan, maka setelah saya ketik di sini angkanya, Bapak Ibu wajib mengupload bukti pengembalian dananya. Ini kalau sudah mengembalikan dana nanti Januari ya. Ya, kemudian, di note ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pengembalian dananya tidak harus sekarang ya Mas Najib ya, itu bisa nanti di bulan Januari. Jadi karena ini LPJ-nya cuma Juli sampai November, sisa dananya masih bisa digunakan di bulan Desember. Ini jumlah dana dikembalikannya masih bisa 0 aja. Ya. Kondisi 0 maka tidak ada yang wajib diupload. Tidak mengupload bukti pengembalian. Kita ulangi. Biar lebih jelas, kita isikan jumlah dana yang dikembalikannya 0. Oke. Seperti tadi Bapak Ibu di sini. Kemudian isi 0 saja, kemudian laporan pertanggungjawaban ini bisa diunggah dalam format PDF atau Excel. Dua-duanya bisa. Ini Excel nyala, PDF juga nyala. Saya upload PDF dulu Bapak Ibu. Nah ini biasanya Bapak Ibu, ini kok nggak bisa diklik ya simpannya. Nah, di sini ada checklist Bapak Ibu ya, harus dicentang dulu, saya menyatakan bla bla bla, centang, baru bisa diklik simpan, ada informasinya, jumlah dana diterima, jumlah dana digunakan. Ini mohon diperiksa lagi apakah sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu input, atau ada kesalahan ketik misalnya, nah bisa dicek lagi di lembar ini. Kalau sudah sesuai, kirim. Proses upload, laporan SP setelah dikirim, ini jumlah dananya sekian, kemudian persentase realisasinya 84% dan belum ada jumlah dana dikembalikan. Nanti di akhir periode Pak, sistem akan mengecek berapa jumlah dana sisanya dan harus dikembalikan berapa. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau sekarang masih dibuka. Kemudian setelah diupload LPJ-nya, Bapak Ibu bisa melengkapi atau melanjutkan melengkapi berkas-berkas yang Bapak Ibu unggah. Nah misalnya saya ada kesalahan upload, ini yang penting belum diajukan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa lihat dulu berkas-berkasnya apakah sudah sesuai atau belum, seperti ini. Kalau sudah sesuai, kalau misalnya salah, tinggal diupload lagi aja Bapak Ibu di sini, timpa saja filenya. Ini saya ganti dengan dummy misalnya. Kalau saya lihat lagi nanti filenya sudah file yang berbeda. Nah, ini sudah berbeda filenya dengan file yang tadi. Ini file yang tadi Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah semua, maka selanjutnya adalah klik ajukan. Kita coba Bapak Ibu. Ajukan persyaratan pencairan berhasil. Maka coba klik lagi di dashboard. Statusnya Bapak Ibu adalah menunggu verifikasi oleh verifikator. Seperti itu Bapak Ibu cara mengajukannya. Nah, nanti yang dilakukan oleh verifikator, saya coba login Bapak Ibu ke verifikator. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat LPJ sebelumnya. Ya. Nanti akan tampil Bapak Ibu LPJ sebelumnya ya. Kemudian kalau sudah sesuai, bisa klik setuju. Atau tolak. Kalau tolak harus menyatakan alasannya Bapak Ibu ya di sini. Misalnya harus detail biar madrasah tahu mana yang harus diperbaiki. Misalnya LPJ harus kurang terbaca atau tidak sesuai formatnya. Kita ya harus detail, yang detail ya kalau bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan cuma nulis LPJ-nya perbaiki LPJ, jangan gitu kali ya. Mungkin lebih detail gitu ya Mas Najib ya. Ya, nanti LPJ akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Kita tampilkan di sini untuk verifikator. Kemudian saya klik setuju. Nah, kalau kita lihat lagi di akun madrasah, maka sekarang statusnya diterima oleh verifikator. Selesai Bapak Ibu tugas dari Bapak Ibu lembaga untuk mengajukan syarat pencairan. Nah, sebenarnya sama untuk madrasah-madrasah yang ini kan tadi saya contohkan yang belum menggunakan eRekam. Nah, sekarang yang sudah implementasi eRekam, maka perbedaannya hanya ada di menu upload saja. Ini saya coba contohkan salah satu.
semuanya sama, tinggal di data LPG, di sini ada menu tarik data dari Rekam. Nah, kita coba tarik Bapak Ibu. Ini berhasil mengambil data Rekam, tutup, maka akan ada informasi seperti ini. Nah, setelah itu berarti sama, tinggal selanjutnya diupload berkas-berkas yang dibutuhkan, tetapi perbedaan di sini Bapak Ibu, lembaga yang sudah menggunakan Rekam tidak mengupload Rekam di sini, hanya persyaratan-persyaratan lainnya saja. Kira-kira itu Mbak Ina yang bisa saya sampaikan terkait dengan persyaratan BOS 2022.